balik lagi di cerita bola. Ini saya jadi teringat ini membahas, kita selalu nggak pernah, ya karena kita orang Indonesia sih, jadi mau nggak mau kita ngomongin sepak bola Indonesia kan. Saya ingat dulu ketemu sama Om Ricky Yakob. Dia cerita dia main di Matsushito, dia cerita lah dia diuji coba 7 kali main digolin 9 kali. Itu luar biasa banget. Emang tuh kalau buat saya sih striker terbaik yang pernah saya lihat lah. Zaman saya kecil jago banget. Dia main di Matsushita FC di Jepang, sekarang jadi Gamba Osaka. Nah Om Ricky ini waktu itu main cuma beberapa kali, terus dia kalau nggak salah terbang itu loncat, jatuh keinjak kakinya terus tendonnya putus, abis karirnya di sana. Nah jauh sebelumnya tuh ada dulu nama pemain Junaidi Abdillah kalau nggak salah, orang kita orang Sumbawa tahun 70-an. Itu main di klub Australia. Nah jadi mereka inilah kurang lebih ya cikal bakal pemain Indonesia ada di luar negeri. Sekarang nih ketika liga nggak ada, sepak bola Indonesia nggak ada, kompetisi nggak ada, di ban FIFA, pemerintah nggak kasih PT Liga atau PSSI untuk menyelenggarakan kompetisi dengan segala cara lah, pokoknya dia berangus. Pemainnya kan jadi pada nganggur nih, pada ikut tarkam di siaran TV langsung kayak Jenderal Sudirman, Presiden, semua kayak gitu-gitu yang nggak jelas mau kemana. Nah, bepergian lah banyak pemain. Ini yang paling baru kemarin kalau nggak salah ada, lupa nih contekan ini. Nah ada Abdurrahman, Titus Bonai, sama itu Patrice Wanggai. Patrice Wanggai sebelumnya udah pernah di Malaysia sebelum liga kita ditutup. Titus Bonai sempat hampir pindah ke Chonburi kalau nggak salah. Tapi sekarang 3 orang ini pindah ke Timor Leste. Sebuah negara yang mentargetnya di tahun 2016, tahun ini itu bisa mengalahkan Indonesia. Saya yakin tahun depan begitu ketemu mungkin kita akan kalah. Nanti ketiga pemain tadi akan memperkuat Kerketudili FC. Lalu ada lagi itu ada Octavianus Maniani. Itu konon akan ditemenin sama Ramdhani Staluhu. Tapi kata Ramdhani batal. Jadi cuma Okto aja yang akan ke Karsai FC juga di kota Dili. Karena praktis klub-klub Timor Leste itu basisnya masih di Dili. Ini menarik nih buat nungguin Timor Leste. Lebih menarik lagi karena Timor Leste itu sekitar 7 tahun yang lalu itu masih kalah telak sama kita 8-0. Sekitar 1-2 tahun lalu mereka itu kalahnya udah 1-0 sama kita. Nah ini ada lagi nih beberapa pemain lain kayak Andik, baru juara sama Selangor. Ini tawarin kontrak musim kedua. Andik yang sempat diminatin Pangpore Kofu itu di Jepang, main di Selangor FC. Menarik nih Andik nih. Jadi pujaan baru lah setelah Bambang Pamungkas dan Eli Aiboy dulu. Lalu ada juga Irfan Bahdim, ini udah musim kedua, musim keempat di Jepang, tapi ini musim kedua dia di Consadole Sapporo. Kalau pernah ngeliat highlightnya, mainnya lebih bagus sekarang. Terus ada pemain yang bahasa Indonesia nggak lancar-lancar amat, tapi warga negara Indonesia, seperti Sergio Van Dijk, itu main di Suphanburi. Terus ada Victor Igbonevo sama Greg Ngokolo, main di Thailand. Ah ini aja mending, yang benar-benar anak Sumedang. Namanya Deddy Kusnandar, yang disebut calon bintang masa depan, pernah jadi kapten timnas U23. Tapi karena sepak bola nggak ada, daripada tarkaman dulu, pergilah dia ke Sabah FC. Ada Ahmad Juprianto sempat di trial tapi terus kemudian gagal. Evan Dimas ini sekarang lagi ke Espanyol. Lumayan dia jalan-jalan ke Barcelona, main ke La Ramblas, lihat latihan. Syukur-syukur moga-moga dia main di tim kedua atau ketiga lah. Ya kita sadar diri lah level kita di mana. Ngarepin pemain terbaik Indonesia main di liga teratas Spanyol sih kayaknya susah banget itu ya. Nah terus ada nih juga yang ini nggak muda-muda amat sebenarnya. Di sini tulis pemain muda nih Arthur Irawan, karena kalau nggak salah 24-25 dia. Oh muda kan di bawah 23. Arthur Irawan ini pernah di Spanyol. Dia sekarang main di klub divisi 2 kalau nggak salah, Waslan Beveren. Nah lalu ada Safrizal Mursalin Agri. Ini katanya bagus karena di Qatar, tapi bapaknya kan di sana. Dia sempat hampir trial di Jepang, tapi terus nggak jadi. Dia sekarang main di Alcor, dia pernah main di Al Sadd kalau nggak salah sama Sebastião Lazzaroni itu. Latih timnas Brazil, Piala Dunia 90. Tapi konon jadi kesayangannya, tapi saya juga belum pernah lihat dia main. Lalu ada Janda Irawan sekarang main di Brisbane Roar Junior. Ini sebenarnya bagian dari program. Jadi ada seorang kaya di Indonesia, punya klub-klub di Eropa punya, di Australia punya, untuk dia bisa taruh pemain-pemain muda Indonesia di sana. Jadi memang pada akhirnya nih masalah niat baik aja, dan liga kita nggak ada, pemain pergi ke luar negeri. Minimal, nah ini mesti diingat, pemain kita tuh suka mata duitan. Jadi kalau pergi nyari duit, padahal sebetulnya pergi ke liga Jepang kalau umur masih di bawah 23 atau di bawah 25 lah. Datang ke sana kecil dulu, ngarepin kontrak 2 tahun, pindah-pindah main di Qatar, banyak duitnya. Syukur ke Eropa. Emangnya Honda tuh pindah dari Cerezo Osaka cabut ke Venlo langsung gede. Kan nggak kecil dulu. Kagawa juga kecil dulu. Tapi lihat karirnya sekarang. Semua orang udah tahu.
Begitu. Jadi patut nih disimak sejauh apa pemain Indonesia bisa survive selama sepak bola Indonesia nggak ada. Apakah mereka bermain di luar negeri? Apakah mereka bermain tarkam? Mungkin tarkam bersama klubnya sih bisa aja, bersama Arema misalnya. Atau misalnya bersama apa namanya Sapu Jagat FC, Urakan FC misalnya. Atau bergabung ke tim nasional sepak bola mini yang akan ke Piala Asia November 2016 nanti. Oke, saya Adi Bahtiyar Yusuf. Balik lagi di Cerita Bola. Sampai episode selanjutnya. Hahaha.